Pagi adik-adik, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendalami tema katekesi pada bulan ini, masa Prapaskah, tentang keadilan ekologi bagi semua ciptaan. Saudara dan adik-adikku yang terkasih di dalam Kristus, keadilan ekologi bagi semua ciptaan merupakan tema katekese kali ini dengan maksud untuk memberi pemahaman bagi para peserta, bagi kita adik-adik yang masih di bangku pendidikan sekolah, baik di SD, SMP, terkhususnya di SMA, untuk menjaga, melindungi dengan hati yang tulus dalam melindungi alam ciptaan dengan adil atau tidak selalu mengusahakannya dengan hal-hal yang serakah. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam pendalaman iman atau dalam katekesi iman pada hari ini, kita diajak bukan untuk mengeksploitasi atau menggunakan alam ini dengan keinginan kita yang serakah, seperti contoh menebang pohon sembarangan, membuang sampah sembarangan, merusak alam ciptaan. Maka dengan pendalaman ini kita diajak untuk semakin mengetahui, semakin memahami, sadar memelihara alam ini dengan penuh kasih, dengan penuh hati, karena alam diciptakan sebagai anugerah Allah. Tujuan di dalam pendalaman iman ini agar kita semua sebagai adik, sebagai saudara, sebagai teman, sebagai terkhususnya bagi adik-adik SMA, agar benar mengetahui bagaimana menjaga alam dengan tulus dan adil, agar memahami benar bagaimana menjaga ketulusan kehidupan iman ini. Maka pendalaman iman ini kita akan diteguhkan oleh bacaan dari Injil Lukas. Kita siapkan bacaan Injil Lukas bab 13 ayat 6-9 tentang perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah. Mari teman-teman, saudara-saudara, kita mengawali segala pendalaman iman ini dengan lagu pembukaan. Ya Tuhan, kami datang meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua. Pada dikau, pada teman, pada kawan serta lawan, karena kami bersalah semua. Mari kita tanya diri kita yang tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur atas berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami, atas segala ciptaan-Mu yang besar dan segala alam-Mu yang indah. Besarlah kepada kami Roh Kudus, bimbinglah kepada kami karunia Roh Kudus-Mu, agar dalam pendalaman iman ini kami semakin diteguhkan untuk mencapai keadilan dalam semua ciptaan. Ya Tuhan, semoga Engkau menyertai kami dalam perjalanan hidup kami, dalam pendalaman iman kami sepanjang hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan pada hari ini kita menggunakan metode yang disebut metode BSA. Metode BSA itu artinya bacaan, B artinya bacaan dari kitab suci, yang kedua sharing, dan yang ketiga adalah aplikasi. Maka kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu kita melihat bacaan. Mari kita bersama-sama membaca dari Injil Lukas. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Injil Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 13 ayat 6 sampai dengan 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ini, pohon ara ini, dan pohon ini tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh 1 tahun lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara, adik-adik yang terkasih dalam Kristus, bacaan kitab suci telah kita dengar bersama. Bacaan dari Injil Lukas. Pada bagian yang kedua, mari kita bersama-sama mendalami lagi secara mendalam sehingga kita mampu men-sharingkan pada bagian yang kedua, yaitu bagian dalam metode ini, yaitu metode BSA, yaitu bagian kedua adalah sharing. Jadi mari kita mendalami secara lebih baik sehingga kita mampu men-sharingkan bagaimana apa pesan yang disampaikan dalam bacaan Injil mengenai tema tentang menjaga kehidupan alam kita, menjaga kehidupan alam yang harus kita pelihara sebagai ketulusan di dalam hidup kita masing-masing. Kita baca sekali lagi perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ini, pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Saudara-saudara yang terkasih, adik-adik yang terkasih di dalam Kristus, pada hari ini, pada saat ini, pada pendalaman ini, kita diajak untuk melihat, mendalami ini, sehingga pada bagian kita sharing dalam apa bagian kitab suci atau pesan Injil bagi kita yang berkaitan dengan keadilan ekologi bagi semua ciptaan. Dalam perumpamaan ini, hal-hal yang menarik sharing dari saya, teman-teman bisa mendengarkan sharing dari saya mengenai perumpamaan ini. Saudara-saudara yang terkasih, perumpamaan tentang pohon ara. Di sini kita diajak bagaimana kita harus memelihara alam ini. Diceritakan dalam perumpamaan ini bahwa pohon ara yang tidak berbuah. Di dalam hal ini berkaitan dengan sikap kemalasan yang diambil dari orang itu. Sikap kemalasan dalam pribadi setiap orang, dari setiap manusia, akan merusak alam di dalam alam yang kita hidupi saat ini. Misalnya malas untuk tidak membuang sampah sembarangan, atau malas untuk tidak merawat tumbuh-tumbuhan atau pohon yang telah ditanam. Itu adalah salah satu hal untuk merusak alam. Maka di sini kita semua diajak untuk memelihara apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Secara khusus kita lihat sebagaimana pohon ara.
ketika ingin ditebang oleh tapi datanglah memberi kepada Tuhan itu kepadanya dan memberi mungkin akan memberi 1 tahun lagi untuk memeliharanya, untuk memberi pupuk pada pohon itu sehingga pada tahun depan dia akan berbuah. Demikian juga di dalam kehidupan kita, bagaimana kita menjaga lingkungan alam kita, bagaimana kita menjaga pribadi kita agar tidak terjerumus di dalam dosa, karena dosa akan membuat kita menderita. Sebagaimana dalam perumpamaan pohon ara ini, ketika Yesus mengajak kita untuk menyatakan bahwa alam yang kita terima, alam yang kita ambil di dalam pribadi kita sebagai syukur atas perbawi, maka saudara-saudara terkasih dalam Kristus, kita mohon dalam kehidupan kita masuk ke bagian yang ketiga, bagaimana kita menerapkan aplikasi yang harus kita jalankan pada metode yang ketiga itu, metode aplikasi. Dalam metode BSA kita bagaimana menjaga lingkungan kita, apa aplikasinya. Jadi sebagaimana kita ciptaan yang paling tinggi, yang paling mulia, dianugerahi oleh hati, pikiran, dan segala akal budi penuh dengan kuasa, maka mari kita menggunakan hati kita, menggunakan keadilan kita untuk menjaga alam ciptaan ini dengan penuh syukur. Maka kita diajak untuk selalu menjaga, sebagaimana kita menanam pohon dalam musim hujan untuk menambah keindahan, untuk menambah jumlah, mengurangi banyak kebanjiran yang terjadi, ada mengurangi banyak polusi, populasi, pencemaran di dalam perairan atau di dalam kehidupan kita, sehingga kita hidup damai dan penuh syukur. Mari kita lanjutkan dengan doa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita menyampaikan doa permohonan kita kepada Allah Bapa di surga. Bagi Gereja Kudus, ya Bapa, dampingilah Gereja Kudus-Mu agar menjadi teladan dalam menjaga alam sebagai tanda syukur kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, ya Bapa, anugerahkanlah kepada para pemimpin bangsa untuk ikut menjaga dan melihara alam sebagai berkat-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, semoga dalam pendalaman ini kita semakin sadar, semakin mengenai hidup kita, agar kita semakin menjaga alam ciptaan yang begitu luas dengan penuh kasih dan tulus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita menyampaikan doa permohonan kita dalam hati kita masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Inilah doa-doa yang kami sampaikan kepada Tuhan dan kepada Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, syukur dan terima kasih atas berkat-Mu dalam pendalaman iman ini. Semoga melalui pendalaman iman ini kami semakin sadar dan mampu menjadi dasar dalam menjaga alam sekitar dengan adil dan bijaksana. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, adik-adik yang terkasih di dalam Kristus, bagian yang terakhir kita diajak dalam pendalaman iman ini. Kita semua diajak untuk bagaimana menjaga alam sebagai hasil karya Allah, sebagai berkat yang diberikan kepada kita. Kita semua harus menjaga, kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, sebagaimana contoh saja dalam kehidupan di sekolah. Misalnya kita menjaga
kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, atau tidak membuang hal-hal yang berkaitan dengan perusakan terhadap alam, menjaga, memelihara pohon-pohon yang ada di sekolah, baik di lingkungan, di tengah masyarakat, sehingga alam yang kita tempati ini menjadi indah, menjadi segar untuk kehidupan kita. Kita mulai diajak untuk setiap saat kita menjaga alam kita sebagai berkat bagi kita. Mari kita mohon berdoa. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua dalam pendalaman iman ini kita semakin diteguhkan dengan sabda, sehingga kita mampu menjalankannya, kita mampu mengaplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhanlah gembalaku, aku tak bisa. Tuhanlah yang gembala, makan minum tiada henti, Tuhan yang memberi, di sana jalanku membentang, Allah Bapa melindungi. Tuhanlah